إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Jumat 11 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2024, kembali Allah anugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang tak henti-hentinya kita terima sampai detik ini. Nikmatul iman, nikmatul sihah, termasuk nikmat diberikan kesempatan kita untuk melangkah dari rumah tempat kerja kita dan aktivitas yang lainnya menuju rumah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Kita harus bersepakat bahwa Jumat ini adalah Jumat yang terbaik dibandingkan Jumat-Jumat yang pekan lalu pernah kita laksanakan. Semoga Jumat yang terbaik sesuai dengan aturan baginda Rasulullah SAW. Al-Jum'atu ila Jum'ah kafaratu lima bainahuma, bisa menghapuskan dosa di antara dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa saat ini kita memasuki bulan Agustus. Satu hari ke depan kita akan memasuki tanggal 17 Agustus 1440 2024 Masehi. Tentu segenap bangsa dan warga negara Indonesia di tanggal 17, wabil khusus 17 Agustus esok hari, luapan kegembiraan, luapan suka dan rasa syukur dapat kita lihat hampir setiap sudut-sudut perumahan di desa-desa, di gedung-gedung perkotaan terpampang bendera merah putih. Khatib ingin menyampaikan pentingnya kita kembali memaknai syukur kemerdekaan ini harus disesuaikan dengan koridor yang sebenarnya. Karena khatib berkewajiban menyampaikan kepada hadirin ikhwatul iman sidang Jumat tamu undangan Allah, kalaulah tidak dikembalikan rasa syukur kemerdekaan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tentu terkategori manusia yang berkhianat terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada bangsa ini. Maka dari itu, pesan khusus, wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya bagi hadirin ikhwati iman, mari dalam rangka kita kembali mensyukuri nikmat di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita kembali tingkatkan iman serta takwa kita. Karena dua modal inilah yang akan memberikan bimbingan agar kita tidak salah kaprah dalam memaknai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh segenap para syuhada, para pahlawan-pahlawan bangsa. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445
45 Masehi, negeri kita bersepakat dalam pembukaan tersebut atas rahmat Allah lah. Dan sampai detik ini belum ada perubahan. Sampai hari ini segenap bangsa tidak ada yang pernah merasa keberatan. Semua sepakat bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam lembaran sejarah kita tidak boleh melupakan ada 6 negara agresor penjajah yang pernah berusaha sekuat tenaga setelah 15 tahun abad ke-15 kekhalifahan Turki Utsmani menguasai hampir separuh dari di bumi ini. Maka jalur-jalur perdagangan masuk ke Asia, ke Eropa itu mulai ada pengaturan yang begitu ketat, sehingga para agresor penjajah mencari titik-titik di mana kebutuhan rempah-rempah dan bahan pangannya itu, dan sampailah ke titik waktu itu nama Nusantara, yaitu yang sekarang Republik Indonesia. 6 negara yang sempat menjajah. Portugis, kita tahu dalam lembaran sejarah sekitar 86 tahun lamanya, dari 1509 sampai 1595 Masehi. Kemudian belum lagi selesai datang agresor penjajah dari negeri Spanyol. Kurang lebih sekitar 170 tahun lamanya mereka menjajah bumi pertiwi yang kita cintai ini pada tahun 1521 Masehi sampai 1692 Masehi. Lalu Prancis, negara ketiga yang mengagresi Nusantara pada tahun 1806 sampai 1811, kurang lebih sekitar 5 tahun lamanya. Dan Belanda pada tahun 1602 Masehi sampai 1942 Masehi, kurang lebih sekitar 3 abad. Dan Inggris dari 1811 sampai 1816. Kemudian Jepang yang terakhir pada tahun 1942 sampai 1945, kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya. Kalaulah kita simpulkan bersama, ini adalah negara-negara yang memiliki alutsista yang begitu canggih. Dibandingkan rakyat di bumi pertiwi, baju pun tidak semewah yang mereka tampakkan. Maka tidak menjadi sebuah diskusi yang panjang lebar kalaulah tidak ada kekuatan rahmat Allah terhadap bangsa dan negara ini, maka tidak mungkin kemerdekaan itu akan dapat kita raih, kita rasakan sampai detik ini. Ikhwatu iman sidang Jumat tamu undangan Allah rahimakumullah. Dari kemerdekaan demi kemerdekaan yang sekarang masuk ke tahun 79, khotib berkepentingan menyampaikan, kembalilah rasa syukur nikmat yang Allah berikan kepada bangsa ini, kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah yang memberikan kekuatan lahir serta batin. Betapa para syuhada, mereka rela meninggalkan, mengorbankan harta, bahkan nyawa sekalipun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Hal ini penting khotib sampaikan karena akhir-akhir ini rasa-rasanya ada sesuatu yang menggelitik di tengah umat. Ketika kemerdekaan yang hampir 200 juta warga bumi pertiwi ini akan menselebrasi, ada beberapa oknum petinggi negara, mohon izin, petinggi negara yang mengatakan bahwa musuh Pancasila itu adalah agama. Tentu ini harus kita luruskan bersama. Belum lagi beberapa saat yang lalu ada sebuah kebijakan yang sudah diteken menjadi sebuah aturan pemerintah tentang aturan
penyebarluasan distribusi alat kontrasepsi untuk remaja dan para pelajar. Bukankah ini bibit-bibit yang bisa menghancurkan nikmat yang telah Allah berikan kepada bangsa yang kita cintai ini? Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang terbatas ini, sebagai wujud syukur kita atas kemerdekaan yang alhamdulillah masih kita rasakan, mari kita jujur membuka kembali lembaran sejarah di mana puluhan, ratusan, bahkan ribuan para syuhada, mereka yang memiliki darah santri dan ulama yang mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang sengaja mereka mengagresi bumi Pertiwi ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, khatib menyampaikan ada 3 perkara besar yang perlu kita lakukan saat ini secara mendesak. Yang pertama, mari kita hormati jasa-jasa para syuhada pahlawan. Sejarah jangan ditutup-tutupi. Karena kata Bung Karno, sebuah bangsa yang besar senantiasa menghormati jasa pahlawannya. Maka pahlawan-pahlawan yang berderet tidak terhitung, bahkan hanya beberapa yang tertulis dalam tinta sejarah. Terbesar adalah kontribusi ulama, para pejuang yang memiliki darah santri yang tergembleng di pendidikan-pendidikan pesantren. Yang kedua, perkara yang perlu kita hadirkan pada hari ini adalah bagaimana mengenang para syuhada yang telah berguguran. Kita melihat makamnya barangkali bukan untuk hanya sebatas meminta doa, karena tidak ada lagi kaitan amal antara kita yang hidup dengan yang sudah meninggal. Tapi bagaimana kita mengambil ibrah dan tazkirah perjuangan mereka, keberanian mereka mempertahankan bumi Pertiwi ini sampai darah titik terakhir. Dan yang paling penting adalah bagaimana perkara besar ini kita wujudkan adalah konsisten dan istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin ikhwati iman rahimakumullah, khatib berani menyampaikan bahwa sederet para ulama syuhada yang telah rela mengorbankan jiwa raganya, mereka memiliki kekuatan tauhid yang luar biasa. Maka dalam sejarah ada seorang yang bernama Sujat Moko dari Sawah Lunto. Beliau asli dari Sumatera Barat. Beliau seorang intelektual, beliau seorang diplomat sekaligus seorang politikus. Beliau diangkat pernah menjadi rektor Universitas Kebangsaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1980. Kata beliau, alternatif pendidikan terbaik adalah sistem pondok pesantren sampai hari ini, tapi dengan catatan menggunakan sistem tata kelola modern. Pertanyaannya, dari ungkapan Sujat Moko ini, apa kaitan antara pendidikan dengan kemerdekaan yang hari ini masih kita nikmati bersama? Ternyata dalam sejarah perjuangan di bumi Pertiwi ini, kita ambil di tanah Jawa, barangkali tidak semua hadirin yang hafal siapa sosok yang bernama Abdul Hamid. Barangkali ke anak cucu kita, kalau kita ungkapkan siapakah Abdul Hamid, ternyata beliau adalah putra dari Hamengkubuwono III. Dalam sejarah, nama asli beliau adalah Bendara Raden Mas Mustahar. Dia adalah seorang santri, dia adalah seorang kader bangsa yang hatinya bergolak, darahnya memerah karena melihat penindasan-penindasan para penjajah waktu itu. Tercatat sekitar 5 tahun lamanya pertempuran yang sangat luar biasa dahsyat yang dipimpin oleh seorang santri yang bernama Abdul Hamid. Di tanah Jawa ada perang di Yogyakarta pada tahun 1830, yaitu yang dikenal sekarang dengan Pangeran Diponegoro. Siapakah dia? Dia adalah Abdul Hamid. Dia adalah sosok santri. Dia adalah sosok yang memiliki tanggung jawab terhadap tauhid keimanannya. Ketika seseorang
memiliki tanggung jawab menjaga tauhid, dia tidak akan diam ketika ada kezaliman. Dia tidak akan merasa tenang ketika ada ketimpangan-ketimpangan di hadapan. Maka Abdul Hamid bergerak memimpin rakyat dengan segenap kesederhanaan alutsista yang dimiliki menghadapi agresor Belanda pada waktu itu. Dan ternyata beliau pun adalah santri yang pernah mengaji di Kiai Tabtajani Kertosono. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian kita masih berbicara tentang Pulau Jawa yang kita cintai ini. Siapa yang tidak kenal dengan Raden Mas Suwardi Surya Diningrat? Beliau lahir di Yogyakarta. Beliau adalah anak Gusti Pangeran Haryo Surya Diningrat, dan dia adalah cucu dari Sri Paku Alam III. Ketika kecilnya, Raden Mas Suwardi ini sempat dimondokkan di sejumlah beberapa pesantren. Di antaranya di pondok pesantren Kiai Sulaiman Zainuddin Abdurrahman yang ada di Prambanan. Sosok tersebut yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, dengan 3 statement yang kita kenal: Ingarsa Sumbulada, kemudian Imadya Mangunkarsa, bahkan Tutwuri Handayani. Tapi bukan sebatas itu, sejarah membuktikan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah sosok santri yang tergembleng akidahnya dengan baik, yang tertata bahasanya, amaliyah kesehariannya, kontribusi terhadap lingkungannya, dan dia pun adalah sosok pahlawan bangsa. Kemudian khotib menyampaikan ada sosok keturunan Arab dan Indonesia. Beliau bernama asli Habib Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Muttahar. Beliau adalah seorang pejuang, seorang syuhada. Beliau adalah seorang bapak paskibra Indonesia yang beberapa saat lalu tercederai dengan satu statement. Saya tidak akan sebutkan namanya. Statement yang begitu menyakitkan kita sebagai bangsa, sebagai muslim terbesar di dunia, sebagai manusia yang berkontribusi besar terhadap berdirinya tegak NKRI dengan melepaskan jilbab. Padahal Bapak Paskibra ini adalah sosok keturunan Arab dan Indonesia. Dialah yang mengenalkan lambang bendera merah dan putih, kemudian yang mengubah lagu-lagu syukur, himne kemerdekaan, dan lagu-lagu kebangsaan yang lain. Kemudian hadirin ikhwati iman, siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari? Beliau adalah seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama yang bercengkrama dengan para tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Pada Oktober 1445 beliau menyerukan resolusi jihad. Kenapa? Agresi Belanda begitu dari hari ke hari semakin menyengsarakan rakyat. Maka resolusi jihad ini menghadirkan sosok tokoh yang bernama Muhammad Nasir, seorang diplomat, seorang warga negara yang memiliki pemikiran nosi integral, yang dulu negara-negara itu terpecah dari beberapa kesultanan dan beliau menyatukan. Muhammad Nasir adalah sahabat dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan tokoh dari Persatuan Islam. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, siapa yang tak kenal dengan Dr. Muhammad Hatta? Beliau pun adalah santri, beliau adalah seorang yang terdidik. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dari beberapa rentetan sejarah, bahkan 17 Agustus 1045 Masehi, di manakah proklamasi Indonesia itu dilaksanakan? Menurut catatan sejarah dilaksanakan di Pegangsaan Timur 56. Siapa yang memiliki rumah Pegangsaan Timur 56? Dia tiada lain adalah Faraz bin Sa'id Awad Martak, menghibahkan rumahnya kepada Presiden Soekarno dan segenap bangsa dan tanah air ini. Mereka ini semua muslim. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan? Bukan hanya sebatar hura-hura perlombaan yang melupakan esensi kemerdekaan. Maka paling tidak 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ad-dinul muttaba', kembali rasa gembira terhadap kemerdekaan. Kita hadirkan syariat agama kita, kita tampilkan al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadihi.
ucapan dan kata-katanya selalu memberikan kontribusi kebaikan kepada bangsa dan warga sekitar yang ada pada diri kita. Yang ketiga adalah adlun samilun wa maknahu, yakni tauhid. Kita perlihatkan kekokohan tauhid kita. Mungkin tidak bisa mengejar tauhid kokohnya seperti para pahlawan dan syuhada yang telah meninggal dunia, tapi setidaknya kita tegakkan tauhid dalam diri kita, lingkungan terdekat kita. Aturan-aturan Allah kita terapkan dalam kehidupan bernegara kita. Dan yang ketiga adalah amalun fasihun, bagaimana kita memiliki kontribusi pemikiran yang positif di dalam kehidupan bernegara dan bertanah air. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, hadirnya kita hari ini, kita tenang melangkah ke tempat untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, masih diberikan hati yang tenang, tidak dalam batas-batas ketakutan dari musuh-musuh bangsa ini. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat iman dan takwa kita. Kita hadirkan ad-dinu muttaba, selalu agama itu dijadikan dasar-dasar kehidupan kita. Ini adalah konsensus Pancasila itu. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, tiada lain. Qul huwallahu ahad. Ini rumusan dari para bapak pendiri bangsa. Maka yang kedua, mari kita munculkan dalam kehidupan kita al-adlun samilun, tauhid, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kita dipecah-pecah dengan perbedaan madhab, perbedaan organisasi serta perbedaan wilayah. Kita adalah satu, disatukan dengan tauhid yang sama. Yang ketiga adalah syukur kemerdekaan. Mari kita maknai dengan amalun fasih. Mari kita berlomba-lomba pastabiqul khairat dalam amal kebaikan dan pemikiran yang positif. Mari kita dudukkan sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, menjaga diri kita dari sesuatu yang Allah benci, agar diri kita senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi'u kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalam. Assalamualaikum.